dalam dapur sempit sebuah rusun kecil, uap panas mengepul tebal dari sebuah panci di atas kompor satu tungku. Panci yang terlalu besar untuk menyiapkan makan malam 2 orang. Bagas memperhatikan ibunya, Bu Ratna yang terus mengaduk kuah kental berwarna merah kecoklatan itu. Keringat membasahi dahi Ibu Ratna. Rambutnya yang acak-acakan menempel di pipi, tapi dia tersenyum. Senyum yang terasa salah. Ibu, kenapa masaknya banyak banget? Kan kita cuman berdua. Tadi, ibu dapat rezeki mendadak, Nak. Dagingnya seger banget. Sayang kalau nggak dimasak semua. Kalau boleh jujur, Bagas tidak suka bau daging itu. Amis. Bau itu seakan menempel di tenggorokannya, membuatnya mual. Bu Ratna mulai menyendoki masakan itu ke wadah styrofoam putih yang sudah tertata rapi di atas meja makan. Bagas terbelalak. Masakannya sangat banyak. Anehnya setiap kali Bu Ratna mengisi satu wadah, isinya selalu penuh sampai luber. Kuah kental kemerahan menetes-netes di pinggiran styrofoam, mengotori meja makan. Nak, sekarang ibu minta tolong. Bagiin ini ke tetangga-tetangga kita di rusun ini ya. Tapi Bu, Bagas takut. Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. Rusun kecil mereka hanya berlantai 2 dengan hanya 9 unit hunian. Tapi Bagas benci tempat ini. Penghuninya menyeramkan. Takut apa, Nak? Tetangga kita orang baik semua. Mereka pasti senang dapat makanan seenak ini. Bagas kan anak baik. Bagas tahu tidak ada ruang untuk kata tidak bagi ibunya. Dengan tangan gemetar, Bagas mengambil kedua kantong plastik berat berisi makanan itu. Dia melangkah keluar ke koridor rusun yang remang-remang dan berbau apek. Lantai 1, unit nomor 1, ada Pak Bono. Pria tua kurus yang selalu menatap Bagas dengan tatapan kosong. Dia sering duduk di depan pintunya, hanya melihat-lihat orang yang lewat. Namun sepertinya hari ini si bapak sedang libur dari shift melihat-lihatnya. Bagas mempercepat langkahnya, meletakkan styrofoam di depan pintu Pak Bono dan mengetuknya sekali, lalu lari. Dia tidak ingin melihat pintu itu terbuka. Unit nomor 3, wanita dengan dandanan tebal yang selalu pulang pagi, sering berpapasan dengan Bagas saat ia hendak berangkat ke sekolah. Saat wanita itu yang sepertinya terlihat baru pulang dari suatu tempat. Bau parfumnya menyengat, dicampur aroma lain yang Bagas tidak tahu apa. Pintu kamarnya selalu tertutup rapat saat siang hari, seolah menyembunyikan sesuatu. Bagas menaruh bungkusan styrofoam di depan pintunya. Hatinya berdegup kencang saat mendengar suara tawa parau dari dalam. Masih ada beberapa unit lagi, namun setiap lantai terasa semakin mencekam. Bagas merasa ada mata yang mengawasinya dari setiap celah. Lalu, unit terakhir di lantai 2, kamar nomor 9. Pak Wahyu. Semua orang tahu Pak Wahyu kurang sehat. Dia sering bicara sendiri, berteriak-teriak di tengah malam, bahkan terkadang mengejar kucing di jalanan. Bagas meletakkan bungkusan styrofoam terakhir di depan pintu Pak Wahyu. Dia berbalik, berniat untuk lari sekencang-kencangnya setelah mengetuk pintunya. Namun, pintu terbuka.
Bagas membeku. Keringat dingin mengucur keras. Ada na Bagas. Pak Wahyu tiba-tiba menerjang. Bagas berteriak. Dia berbalik dan berlari. Kakinya terasa lemas. Tapi rasa takut mendorongnya untuk terus bergerak. Dia melompat menuruni tangga dengan lincah berlari ke arah pintu unitnya. Jangan lari. Sini kamu. Bagas. Bagas terus berlari. Dia melihat pintu unitnya di ujung koridor lantai 1. Dia menabrak pintu unitnya dan masuk ke dalam, lalu membanting pintu itu kuat-kuat. Dia menguncinya, napasnya memburu, ngos-ngosan. Dia bersandar di pintu, mendengarkan suara dari luar. Sepi, sepertinya Pak Wahyu sudah berhenti mengejarnya tepat di depan pintu. Bagas, sudah selesai nak? Mendengar suara ibunya sendiri saja, jantung Bagas hampir copot karena sisa adrenalin habis dikejar-kejar oleh Pak Wahyu. Ayo makan sayang. Sekarang giliran kita yang makan makanan lezat ini. Rasa takut tadi masih menyelimutinya. Nafsu makannya hilang total. Dia hanya ingin tidur dan melupakan hari ini. Maaf Bu, tapi Bagas nggak lapar. Bagas mau langsung ke kamar aja. Habis dikejar Pak Wahyu ya? Jangan takut nak, kan Pak Wahyu emang suka bercanda. Bercanda? Bercanda apanya? Bagas menghela nafas panjang. Dia kesal karena ibunya selalu bilang begitu tiap kali dia dikejar-kejar oleh bapak-bapak yang seram itu. Tapi dia juga tahu ada makhluk yang lebih seram, yaitu ibunya kalau dia membangkang perintahnya. Bagas menyuapkan makanan itu ke mulutnya dengan enggan, keningnya berkerut, tapi perlahan ekspresi Bagas berubah. Matanya terbuka melebar, dia mengunyah lebih cepat. Suapan kedua, ketiga, keempat, Bagas mulai makan dengan lahap, seolah-olah dia tidak pernah makan seumur hidupnya. Rasanya enak ya nak? Bagas tidak menjawab. Dia terus menyuapkan makanan ke mulutnya. Suara kecapannya terdengar keras. Dia seperti kelaparan. Tiba-tiba Ratna membeku. Dari sudut mata Bagas mengalir cairan merah pekat. Darah. Ratna tersentak, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia melihat darah juga mulai merembes dari sudut mulut Bagas yang masih terus mengunyah tanpa henti, seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi. Ratna merasakan sesuatu yang basah mengalir di pipinya sendiri. Dia menyentuhnya. Jarinya basah oleh cairan hangat dan kental. Dia juga berdarah. Dia menunduk, menatap mangkuk makanannya sendiri. Di atas kuah kental itu, di antara daging-daging yang dipotong kasar, dua mata. Dua mata yang sangat dia kenal. Mata itu menatap lurus ke arahnya. Laporan dari Rusun Harapan Kita tadi malam, di mana polisi menemukan kasus berencana dan yang sangat mengerikan. Korban diidentifikasi sebagai Budi Santoso, 35 tahun, seorang buruh pabrik yang dilaporkan hilang 3 hari yang lalu. Potongan tubuh korban ditemukan di unit hunian tersangka, termasuk di dalam panci masak besar di bagian dapur. Tersangka utama adalah istri korban sendiri, Ratna Dwi, dan anak laki-lakinya yang masih di bawah umur, Bagas Santoso. Motif masih dalam penyelidikan.
Namun polisi menduga adanya masalah domestik yang berujung pada tindakan keji ini. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini mengundang warga rusun dan menjadi sorotan publik.